umum dalam uraian surat dakwaan secara lengkap telah menjelaskan bahwa pasal dakwaan pertama alternatif ke-1 dan dakwaan pertama alternatif kedua mempunyai persamaan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pengakumulasian atau penggabungan dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau dakwaan pertama alternatif kedua dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sangat beralasan bila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih bila penasihat hukum mencermati pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka penasihat hukum terdakwa akan mengerti dan memahami predikat crime yang dimaksud oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 pasal 45 ayat 10 huruf A itu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 untuk perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 10 keberatan eksepsi ke-10 penasihat hukum terdakwa pada halaman 27 sampai dengan halaman 105 dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau ribet karena jasa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal atau predikat crime yang mana dilakukan terdakwa Zani menuliskan bahwa hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara predikat pidana adalah bahwa kebenaran material yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dalam perkara pemeriksanya, bukan sebaliknya. Dengan demikian, maka kedudukan kedua perkara ini ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap putusan perkara pemeriksanya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Izin untuk dilanjutkan menunggu. Tanggapan eksepsi atau nota keberatan pribadi yang kami hormati majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan saudara terdakwa dan penasihat hukum. Setelah penuntut umum membaca nota keberatan eksepsi atau nota keberatan pribadi dari tuntutan pribadi, menyampaikan dan menguraikan materi keberatan eksepsi sebagai berikut. 1. Keberatan terdakwa perihal didakwa telah mencemarkan nama baik saudara Dr. Regina Priscilla Misari karena telah memiliki produk yang sangat berbahaya dan seterusnya. Halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang mana percakapan tersebut sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa sudah harga yang diberikan dan seterusnya. Halaman 8 pendapat penuntut umum bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa dan berjanji tersebut bukan masuk dalam materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang dapat membatalkan perjalanan penuntut umum. Hal tersebut adalah pendapat terdakwa dan mata-mata yang mana pendapat tersebut sudah memasuki fase pembuktian pada pokoknya perkara dan justru pokok materi perkara yang belum diperiksa di persidangan ini, sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak. Dengan demikian, apakah hal-hal yang telah diuraikan